Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Marsanusi. Saya dari SD Negeri 9 Kota Ternate. Kali ini saya membuat desain media pembelajaran dalam rangka mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh PGRI Kota Ternate. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah video berkaitan dengan desain saya sebagai guru agama. Selamat menyaksikan. Ya, pertama, anak yang hebat akan membawakan materi tentang qada dan qadar. Media nanti yang buat melalui Canva ini adalah berupa komik dengan judul Takdir Memilikiku. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan setelah mendengar materi ini, tentu anak-anak mampu menjelaskan makna daripada iman kepada qadar dan qadar. Dalam konteks pembelajaran ini, ada anak-anak di dalam kelas itu yang cerdas, ada yang kurang. Nah, apakah itu merupakan takdir atau apa? Mari kita lihat cerita berikut ini. Ya, di sini perhatikan anak-anak. Ya, Pak besarkan sedikit. Ya. Di sini perhatikan anak. Di sini ada percakapan antara Ali dan Abraham. Bagaimana Ali itu dia berjumpa dengan Abraham, lalu Ali bertanya kepada Abraham, kenapa sampai nilainya matematika itu jelek? Apakah ini sudah merupakan takdir ataukah ketentuan Allah lain? Nah, kata Abraham di sini, menurut Abraham bahwa ada keputusan Allah, walaupun kelihatan Ali nilainya rendah dalam matematika, tapi menurut Abraham ada keputusan Allah dalam hasil nilai yang harus Ali terima, toh? Yang harus Ali terima, tetapi jadi ada keputusan Allah dalam hasil nilai, jadi ada pengaruh Allah di situ yang harus kita terima sebagai manusia. Nah, tetapi juga Allah tidak serta merta mentakdirkan ketentuan itu. Jadi ada yang Allah takdirkan itu tidak bisa kita rubah, dan ada takdir yang bisa kita rubah. Nah, apakah kejadian ini termasuk qada atau qadar? Nah, si Ali lalu bertanya kepada Ustaz, Pak, ya.
Nah, di sini lalu Pak menjelaskan bahwa di dalam takdir secara bahasa begini, secara bahasa qada itu kepastian, peraturan atau ukuran Allah. Jadi ada standar, undang-undang. Itu supaya lebih bahasanya lebih keren itu undang-undang. Nah, secara istilah qada itu merupakan perwujudan dari ketetapan itu. Jadi diwujudkan undang-undang, diwujudkan terhadap semua makhluk yang ada dan sudah ditetapkan. Jadi sudah ditentukan dan sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Nah, tuh qada itu tuh dia tidak bisa dirubah, seperti dari perpindahan matahari dari timur ke barat. Nah, terus apalagi? Nah, ada juga perempuan pasti melahirkan. Nah, itu. Nah, ada juga kematian. Nah, jadi ketetapan Allah itu yang sudah digariskan itu tidak bisa dirubah. Tuh. Nah, tetapi yang tadi ketetapan Allah yang kedua namanya qadar. Nah, ketetapan ini Allah beri kesempatan kepada umat manusia untuk bisa merubahnya. Qadar biasanya ketetapan Allah yang sejak zaman ajali terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan manusia. Tuh. Jadi qadar atau takdir itu dibagi dua. Pertama itu namanya takdir mubram atau ketentuan mutlak tidak bisa rubah dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Tuh, tidak ada hak orang untuk merubah itu. Nah, jadi kejadian itu akan terjadi, tetapi dalam proses terwujudnya takdir tersebut kita tidak mampu mengubahnya. Coba dari sini, siapa yang bisa merubah matahari itu dari barat pindah ke timur ulang? Atau orang yang mati bisa hidup? Nah, sejauh ini kecuali Nabi Isa, jadi itu dia termasuk mukjizat. Yang kedua adalah takdir yang bisa dirubah, yang tadi tuh namanya takdir mu'allaq. Nah, ada firman Allah dalam Al-Quran, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kata Allah, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, ada hikmah yang dapat kita pelajari. Selanjutnya, Pak ingin refleksi dulu. Nah, apa yang sudah Nana dapat dari materi pelajaran ini? Nah, coba satu-satu. Ya, bagus. Ya, baik. Jadi adalah hendaknya manusia itu harus tetap berusaha, dikuatkan dengan doa. Lalu setelah berdoa, kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi makna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari Pak, kurang dan lebihnya Pak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.